Doni mau minta tolong untuk Tama memimpin doa maju ke depan. Ya, silakan Tama pimpin doa. Siap. Siap. Siap untuk berdoa. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahirrahmanirrahim. Islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tama. Pak Doni absen kehadiran dulu ya untuk hari ini. Nanti kalau ada yang sakit atau izin Alfa, tolong informasin sama Pak Doni. Akila Malika. Ya, hari ini kita belajar tentang permainan bola voli. Boleh dibuka buku kalian. Oke, mengulang untuk materi minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang permainan bola besar. Permainan bola besar apa aja sih? Ada apa aja permainan bola besar? Ada sepak bola atau futsal, ada apa lagi? Bola basket, bola voli. Apalagi yang termasuk permainan bola besar? Yang di dalam air itu namanya polo air. Oke. Terus selain permainan bola besar, kita sudah mempelajari permainan bola kecil. Permainan bola kecilnya ada apa aja? Permainan bola kasti, baseball, tenis meja, dan bulu tangkis. Oke. Nah, sekarang kita mengulang materi minggu lalu ya. Kita belajar tentang permainan bola voli. Minggu lalu kita sudah mempelajari sedikit tentang sejarah permainan bola voli. Oke, Pak Doni ulang sedikit pelajaran pada minggu lalu ya. Nah, sejarah permainan bola voli ini dipopulerkan oleh William G. Morgan pada tahun 1895 di Amerika. Jadi William G. Morgan ini adalah orang Amerika. Nah, terus dia menemukan bola voli ini, dia terinspirasi dengan James Smith. James Smith itu kalian tahu yang sebelumnya ya. James Smith itu adalah penemu permainan bola basket. Oke, jadi William G. Morgan ini terinspirasi. Makanya terbentuklah permainan bola voli ini pada tahun 1895. Nah, permainan olahraga itu ada yang namanya beregu dan ada yang namanya individu. Kira-kira permainan bola voli ini termasuk olahraga apa? Beregu atau berkelompok. Nah, jadi induk organisasi bola voli itu dibagi menjadi dua. Jadi semua cabang olahraga itu ada induk organisasi yang menaungi ya. Baik nasional maupun internasional. Nah, Pak Doni mau memberikan sedikit pengetahuan tentang induk organisasinya, karena ini penting. Ya, induk organisasi nasional itu disebut PBFSI. Kira-kira siapa yang tahu kepanjangan dari PBFSI? Tunjuk tangan, siapa yang tahu? Ya, Dadai. Oh, kasih tepuk tangan dulu buat Dadai. Betul. PBFSI itu adalah Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Nah, selain induk organisasi nasional, ada juga induk organisasi internasional. Induk organisasi internasional itu disebut dengan FIVB. Siapa yang tahu minggu lalu? Coba. Bunga, apa bunga?
Federation International de Volleyball. Kasih tepuk tangan dulu buat Bunga, betul. Oke, jadi induk organisasi ini penting ya, yang menaungi. Kan di cabang olahraga itu ada yang namanya wasit, ada yang namanya, dari atas dulu ya, ada yang namanya manajer tim, ada yang namanya atlet, ada yang namanya head coach, ada yang namanya asisten coach, ada yang namanya training coach, dan ada yang namanya atlet. Terus ada lagi yang namanya wasit, dewan hakim, seperti itu. Itulah yang menaungi. Jadi induk organisasi itu yang menaungi mereka. Makanya bisa berjalan suatu cabang olahraga atau cabang pertandingan. Oke, lanjut. Nah, tentunya semua cabang olahraga termasuk bola voli ini ada yang namanya sarana dan prasarana bola voli. Karena di sini tingkatannya usia dini atau usia anak SD, jadi kita bahasnya tentang permainan bola voli mini. Ya, ada perbedaan ya. Nah, Pak Doni mau tanya juga, siapa yang tahu perbedaannya antara bola voli pada umumnya dan bola voli mini? Perbedaannya apa? Siapa yang tahu, tunjuk tangan? Ya, Ataya? Jumlah pemain. Kalau bola voli pada umumnya ada berapa orang? Ada 6 orang. Kalau bola voli mini, jumlah pemainnya ada berapa orang? Ada 4 orang. Oke. Kira-kira siapa yang tahu lagi? Apa sih perbedaannya? Ayo, apa sih perbedaannya? Atau besar lapangannya kah? Atau bolanya kah? Atau apa? Ayo tunjuk tangan siapa yang tahu. Iya, Dara? Net bola volinya. Oke. Kira-kira net bola voli mini atau bola voli pada umumnya berapa sih? Tingginya? Kalau yang putra berapa, yang putri berapa? Yang putra, oke, yang putra 2,1 meter, yang putri 2 meter. Jadi beda ya. Tadi Ataya bilang jumlah pemainnya, ya betul. Jumlah pemainnya itu ada 4 orang kalau bola voli mini. Nah, terus tadi Adara bilang tinggi netnya juga. Kira-kira apa lagi yang benar-benar terlihat? Panjang lapangan. Berapa panjang lapangannya? Panjangnya berapa? Panjangnya 12 meter. Lebarnya? Berapa? 6 meter. Oke, pintar. Nah, terus kira-kira apa lagi yang bikin membeda? Ya, Bunga? Oh ya, ukuran bola volinya. Ukuran bola volinya juga beda. Ya, jadi perbedaannya banyak tadi ya. Yang pertama, jumlah pemain. Yang kedua, net bola volinya. Yang ketiga, bola volinya. Oke? Tadi kalian sudah sedikit paham ya, sudah mengulas materi minggu lalu. Jadi, sarana prasarana bola voli ada lapangan, net bola voli, dan bola voli. Ya. Teknik dasar permainan bola voli. Teknik dasar permainan bola voli ini sangat penting buat kalian. Hari ini kita mempraktekkan, nanti pada saat di bawah, nanti kita mempraktekkan tentang passing bawah. Kita buat praktek bagaimana cara melakukan passing bawah dengan baik. Oke, nah sebelumnya Pak Doni memberikan pengetahuan dulu ya tentang teknik dasar permainan bola voli. Passing. Passing itu dibagi menjadi 2. Passing atas dan passing bawah. Nah, nanti Pak Doni berikan contoh sama kalian. Ada passing atas dan passing bawah. Nah, ini juga sangat penting ya. Kalau kalian nggak bisa passing, secara otomatis, apakah kalian bisa bermain bola voli? Tidak. Sama halnya kayak seperti permainan sepak bola, futsal, atau basket. Kira-kira kalau kalian bisa passing dalam permainan sepak bola, berjalan nggak pertandingannya? Tidak, oke. Nah, makanya kalian butuh passing. Passing itu ada 2, passing atas dan passing bawah. Oke. Passing atas itu memakai jari-jari. Passing bawah itu memakai genggaman tangan, seperti ini. Oke. Nah, terus yang kedua, ada yang namanya servis.
Servis juga dibagi menjadi dua. Servis bawah dan servis atas. Oke. Kalau di tingkat yang lebih advance, ada yang namanya jump serve atau jump float. Ya. Siapa di sini yang pernah nonton pertandingan bola voli di TV atau di tempatnya? Siapa tunjuk tangan? Oke, ya. Kalian pasti pernah lihat ya jump serve atau jump float. Berarti bolanya itu dilakukan di kira-kira di apa? Dilempar lebih tinggi, setelah itu melakukan lompatan. Nah, kalau servis bawah itu biasanya dilakukan oleh yang paling dasar. Belajarnya dari servis bawah. Setelah servis bawah itu baik, setelah itu masuk ke servis atas. Oke. Nah, servis ini menjadi teknik serangan. Dari semua cabang olahraga itu ada yang namanya teknik serangan, ada yang namanya teknik bertahan. Nah, servis ini masuknya ke serangan. Ya. Terus selanjutnya ada smash. Smash ini juga masuknya ke teknik serangan. Ya. Smash ini masuk ke teknik serangan. Selanjutnya ada block. Nah, block ini seperti di gambar. Ya. Block. Musuhnya yang sebelah sana itu sedang melakukan gerakan smash. Ya. Lalu tim B-nya ini melakukan blocking. Tangannya lurus melewati net. Menahan bola. Seperti itu. Oke. Jadi tadi ada teknik serangan, ada teknik bertahan. Oke. Teknik serangan ada apa aja? Smash. Terus servis atas atau servis bawah. Oke, bertahannya ada block. Nah, kalau teknik lanjutannya itu bertahannya ada yang namanya defense. Ya. Defense itu menahan bola pada saat musuh melakukan smash. Jadi kalau misalkan musuh smash lalu tidak mengenai blok, tapi mengenai pemain yang belakang, itu namanya defense. Itu teknik lanjutan yang belum kita pelajari di usia SD. Nah, kita hari ini fokusnya belajar tentang passing bawah. Oke, Pak Doni mau mengilustrasikan bagaimana sih cara passing bawah. Nanti kita praktekkan ya. Nanti kita praktekkan di bawah. Oke, nah sekarang kita coba, boleh posisinya sambil duduk tegap. Boleh posisinya sambil duduk tegap. Kita coba posisi tangan passing bawah. Sekarang tangan kirinya di depan. Kita coba satu persatu ya. Tangan kirinya di depan, lurus. Telapak tangannya dirapetin ya, bukan dibuka. Tangan kirinya di depan lurus. Nah, lalu tangan kanannya berada di atas tangan kiri. Posisinya seperti ini ya. Kalau Pak Doni bilang satu, nanti kalau Pak Doni bilang satu, tangan kirinya di depan. Kalau Pak Doni bilang dua, tangan kanannya di atas telapak. Kalau Pak Doni bilang tiga, berarti ibu jarinya saling ketemu. Oke, seperti ini. Nah, kalau Pak Doni bilang 4, kalian teriak passing, oke? Yang kencang, yang semangat. Oke? Ulang ya, ini kan tangan kiri di depan, ulang ya. Nanti rangkaiannya Pak Doni sebutnya 1, 2, 3, 4-nya passing, oke? Ya. Tangan kiri di depan. Sabit, tangan kiri di depan. Tangan kanan. Ibu jari menutup. Setelah itu passing, lurus. Oke, ulang ya, lebih semangat. 1, 2, 3, 4. Oke. Ulang satu kali lagi. 1, 2, 3, 4. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, langsung pindah ya. Yang 2 di sana, yang 1 di sini.
Oke, bolanya dari sana ya. Ingat, tangan dua ya. Lempar, tangkap, oke? Boleh dari sana, siap. Oke, yuk bergerak semuanya, bergerak. Bergerak. Bergerak, bergerak. Oke, kelompok satu menang, tepuk tangan. Boleh minum dulu, boleh minum. Boleh minum. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam materi passing bawah. Pak Doni memberikan materinya dari yang lebih mudah, lalu yang lebih sulit. Kita coba tahapan yang paling bawah dulu, yang paling mudah, oke? Nah, tadi di atas kita sudah belajar bagaimana sih posisi tangan passing bawah. Sekarang Pak Doni ajarkan tahapannya dari gerakan kaki, gerakan tangan, pandangan, dan posisi tubuhnya. Oke? Nah, tugasnya nanti kalian melakukan lempar dan tangkap. Posisi kakinya dibuka selebar bahu ya. Bahu kalian kan posisi badannya nggak terlalu lebar ya. Berarti kakinya dibuka selebar bahu. Oke? Jangan terlalu lebar ataupun dekat. Oke? Posisinya dibuka selebar bahu. Itu yang pertama. Yang kedua, lututnya sedikit ditekuk. Lututnya sedikit ditekuk. Seperti ini, oke? Badannya bukan condong ke depan. Tapi badannya tetap posisi tegap. Oke, seperti ini. Tangannya seperti yang kalian lakukan, lurus. Oke? Lalu kalian melakukan lempar tangkap dengan bantuan kaki. Contoh. Lempar. 1, tangkapnya lurus ya, bukan ditekuk. 2, tangkap. 3, tangkap. Oke? Passing bawah ya, seperti yang Pak Doni berikan contoh tadi. Posisi dulu, posisi. Nanti aba-abanya memakai fluid. Oke, siap. Posisi dulu, lurus tangannya. Setiap konsnya melakukan 3 kali lemparan. Lempar, tangkap, lempar, tangkap. Oke, siap. Siap. Oke, maju ke depan. Tiga kali ya, Dai. Oke, balik badan. Lempar ke sana tangan 2. Yang baris ini tetap aja. Lempar ke sana. Tangan 2. Tangan 2 dari bawah, passing bawah. Oke, ya. Gitu, stop. Atanya tetap di situ, Albion tetap. Nanti tinggal pindah barisannya aja. Oke. Nggak usah. Oke. Kalau barisan sini udah habis, kasih yang paling depan ya. Oke, udah tangkap, kasih irzam, kasih irzam. Boleh kasih irzam. Oke, lempar jangan terlalu tinggi. Lempar, tangkap. Tangannya lurus. Oke. Lempar ke Aulia. Lempar. Sampai ya. Lanjut Aulia ke tengah. Langsung ke tengah.
Oke, yuk semuanya berdiri lagi. Semuanya berdiri lagi. Stop ya. Oke. Jadi sisi sebelah kanan Pak Doni yang melakukan lemparan dulu. Sisi sebelah kiri Pak Doni passing bawah, oke? Siap, pakai waktu. Siap. Oke, tangkap. Ganti. Oke, good. Oke. Ya. Lemparnya tepat ya, akurasinya dipakai, Akurasinya dipakai. Tangannya kuat. Stop. Sekarang taruh bolanya di sini, taruh. Boleh sambil minum, setelah itu barisnya di sini ya. Taruh bolanya. Boleh sambil minum. Baris. Boleh duduk, kakinya boleh dilurusin. Kita main game juga, Pak. Bolanya taruh, stop ball. Baris. Yang cewek bikin satu baris aja, Boleh posisi duduk. Albian boleh duduk. Oke, duduk. Aska, Aikal. Oke, ya. Setelah tadi kita melakukan praktek, sekarang penutupnya kalian boleh pendinginan. Pendinginannya itu adalah calling down. Jadi calling down-nya, pegang pundak temannya. Oke, pegang pundak temannya, kita pijit-pijit ya. Kalau Pak Doni bilang hujan rintik-rintik, berarti hujan rintik-rintik. Kalau Pak Doni, stop belum. Kalau Pak Doni bilang hujan lebat. Oke? Yo, pegang pundak temannya. Yo, dipijit pundak temannya. Oke, pijit pundak temannya. Pijit pundak temannya. Hujan rintik-rintik. Hujan lebat. Boleh balik badan, gantian. Pijit pundak temannya. Yo, pijit pundak temannya. Jangan kencang-kencang ya. Pijit pundak temannya. Jangan kencang-kencang ya. Hujan rintik-rintik. Ya. Tolong perhatikan. Tolong perhatikan dulu. Belum selesai pembelajarannya ya. Oke. Bagaimana pembelajaran hari ini menyenangkan? Bisa lebih bugar? Oke. Pak Doni mau menyampaikan refleksinya ya. Tujuan pembelajaran kalian passing bawah. Yang pertama, selain kalian
bisa lebih bugar. Yang kedua, passing bawah ini adalah melatih akurasi. Akurasi itu adalah ketepatan kalian. Ya. Kalau kalau perlakuan lempar dan tangkapnya baik, secara otomatis pada saat kalian impact dengan bola atau perkenaan dengan bola itu bagus. Terjadilah akurasi yang sangat baik. Ya. Jadi selain kebugaran, kalian juga dapat melatih akurasi. Akurasi itu masuknya ke konsentrasi kalian. Jadi konsentrasinya bisa lebih fokus, jauh lebih fokus. Oke? Seperti itu tujuan pembelajaran, gerakan, passing bawah, permainan bola voli. Oke? Nah, apa yang kalian dapat, pengetahuan kalian dapat tentang permainan bola voli mini apa? Siapa yang bisa kasih tahu apa yang kalian dapat? Teknik dasarnya, lebar lapangannya, bolanya, siapa yang tahu, apa yang kalian pahami tentang materi permainan bola voli? Siapa yang bisa menjelaskan? Siapa yang bisa menjelaskan? Berapa sih jumlah pemainnya, berapa sih jumlah lapangannya? Penjelasan seperti itu. Apa sih induk organisasinya? Siapa yang bisa menjelaskan? Ataya bisa? Berapa jumlah pemainnya, bisa menjelaskan, bisa menceritakan? Permainan bola voli ini jumlah pemainnya sekian, sekian, sekian. Seperti itu. Ayo, siapa yang bisa berani? Siapa yang berani? Ya, Aska. Oke, boleh berdiri, boleh berdiri. Aska boleh berdiri di sini. Kasih tahu informasi sama teman-temannya. Oke, apa Aska? Lapangan bola voli umum dimainkan 6 orang. Oke, lapangan bola voli pada umumnya dimainkan sebanyak 6 orang. Dan lapangan bola voli mini dimainkan 4 orang. Lapangan bola voli mini dimainkan sebanyak 4 orang. Terus apa lagi, Aska? Skor, jumlah skornya ada berapa? 25. Jumlah skornya 25. Tepuk tangan dulu buat Aska. Ya, boleh duduk. Irzam tadi boleh menambahkan? Siapa yang berani menambahkan lagi? Barik. Irzam, oke. Irzam boleh maju ke depan. Irzam boleh maju ke depan. Selain jumlah pemainnya, selain jumlah skornya, apalagi yang Irzam ketahui tentang materi permainan bola voli? Net putra 2,1 meter. Ya. Net putri 2 meter. Oke, net putra 2,1 meter, net putri 2 meter. Apalagi yang Irzam tahu? Teknik dasar apa aja? Ada passing bawah, passing atas, servis, smash. Yang terakhir bertahan apa? Blok. Oke, tepuk tangan dulu buat Irzam. Terima kasih Irzam, boleh duduk. Oke. Garis besarnya kalian sudah memahami permainan bola voli mini ya. Terus kalian juga bisa membedakan antara bola voli pada umumnya dan permainan bola voli mini. Kalian tahu apa sih perbedaannya? Oke, terima kasih banyak dan tingkatkan lagi belajarnya. Sampai ketemu di materi PJOK minggu depan. Terima kasih banyak dan tepuk tangan buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan.